Ya, oke ya. Jumpa kembali dengan channel Link Smart Open Teja. Ini kelas apa? Kelas Arts ya. Kita akan belajar tentang apa tadi? Torsi ya. Oke, jadi misalnya ini ada batang ya. Batangnya ini diberi gaya. Ya, gayanya pakai warna red deh ya. Oke, ada gaya. Ini mau kita sebut apa? F1 mau di? Ya. Kemudian ada gaya lain di sini pakai sudut deh. Udah dibuatkan belum ya pakai sudut gini? Belum ya? F2. Kemudian Ibu kasih lagi satu di sini deh. Ini adalah F3 ya. Kemudian ada beberapa titik nih. Titik pertama di sini kita sebut dengan titik A. Titik di tengah ini kita sebut dengan titik B. Lalu ini titik C, lalu ini di titik atau ini B lah, boleh ya. Ini B, lalu ini C, ini D, ini kita ganti yang paling ujung ya. Kita ganti titik E ya. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan nih putaran-putarannya. Kalau putaran itu torsinya ya searah dengan jarum jam seperti ini, itu Ibu Asri kasih positif atau negatif? Hah? Positif. Torsinya. Torsi kan ini. Torsi itu kan sama dengan F dikalikan dengan L. Ya. Syaratnya F itu harus tegak lurus dengan L. Ya, F-nya harus tegak lurus dengan L. Nah, pakai positif atau negatif supaya senada dengan Ibu Asri? Hah? Negatif ya? Oke, berarti sama dengan Ibu. Ibu juga kalau kasih negatif. Yang searah jarum jam itu negatif, kemudian yang putaran berlawanan arah dengan jarum jam ini positif. Nah, untuk menentukan dia muternya searah atau berlawanan arah itu tergantung. Tergantung titiknya ada di mana. Nah, sekarang dari ke-5 titik ini, kamu mau titik putarannya dari mana? A, B, C, jangan A, B, C. C atau D? C, oke. Kita ambil titik acuan titik C. Berarti kita mau cari torsi di C ya. Angkanya sebentar. Kalau angka itu gampang. Yang penting konsep dasarnya dulu. Nah ini kamu lihat sudut yang paling kecil yang dibentuk oleh masing-masing gaya terhadap titik porosnya. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat, aku pakai warna ini ya. Ini, kita hubungkan ini. Ini sebagai titik bantu. Nah ini, dengan yang sudut ini, mana yang lebih besar? Yang siku ini ya. Nah, yang siku ini yang lebih besar yang ini lebih kecil. Nah, itu berarti dia akan mengarah ke yang lebih kecil. Maka torsinya dia akan membeloknya ke sana. Berarti ini searah atau berlawanan arah? Searah dengan jarum jam, maka torsi satu di sini nanti negatif. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, lengan momennya itu adalah jarak tegak lurusnya itu. Ya, jarak tegak lurusnya berarti ini lengannya. Lengannya berarti ini. Nah, ini adalah L1-nya. L1. Kalau panjang seluruhnya, ya, panjang ini, panjang batangnya itu adalah L. Ini L. Berarti L1-nya sama dengan apa? Setengah L. Oke, berarti ini sama dengan 1/2L. Nah, sekarang kita melangkah ke F2. Kalau F2, ini kan harus dibuat tegak lurus kan? Maka kita harus menggunakan pertolongan. Pertolongannya ya dari F2 ini kita tarik garis seperti ini. Nah, jangan pakai warna ini ya. Kita pertolongan tadi pakai warna blue, yang ini ya. Ya, ini harus kita kasih ke sini. Kemudian kita buat lagi dari sini, supaya pas tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus di sini. Ini, ya. Berarti lengan momennya itu adalah yang ini. Ini, dari sini ke sini. Ini adalah L2-nya. L2. Kalau misalnya sudut ini kita sebut dengan alfa 2, sudut ini kan alfa 2 juga kan? Ya atau ya? Nah,
Lalu panjangnya ini ke sini apa? Setengah L. Ini adalah 1/2 L nih. Ya, 1/2 L. Berarti L2-nya ini hubungannya antara 1/2 L dengan L2 dengan alfa itu apa? Sin, cos, atau tangen. Kalian udah diajarin dulu trigonometrinya belum? Sudah, oke. Berarti hubungannya apa? Ini kalau terhadap alfa 2, L2 ini yang panjang dari sini ke sini itu berfungsi sebagai sisi apa? Sisi depan. Oke, ini depan. Yang ini sisi samping. Desa. Apa? Samping. Oh salah, bukan samping. Ini miring. Yo, miring ya, sisi miring. Demi. Demi itu berarti apa? Sin. Oke, berarti ini sin alfa 2 itu sama dengan L2 dibagi 1/2L. Maka L2 berarti sama dengan apa? 1/2L dikalikan dengan sin alfa 2. Oke ya. Nah sekarang, kalau begitu, kalau kita lihat ini dia muternya kemana ya? Muternya kemana? Ke sini atau ke sana? Mana lebih gampang? Muter ini atau muter ini? Searah atau berlawanan? Berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, berarti torsi 2 positif atau negatif? Positif. Oke ya. Oh salah, torsi 2 salah, bukan di sini. Ini Bu salah gambar nih ya. Oh, bentar. Salah. Torsi 2 itu yang ini. Ayo, motornya kemana? Sudut ini dengan sudut ini. Mana lebih besar? Yang ini kan? Berarti berlawanan atau searah? Searah. Jadi negatif. Torsi 2 berarti negatif. Ya, ini torsi 2-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk yang F3 ya. Ibu hapus ini ya, pertolongan ini. Supaya tidak mengganggu. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk yang ini. Ini kan udah langsung tegak lurus kan? Ya atau ya? Dihubungkan dengan ini, dengan titik C ini. Ya. Udah langsung tegak lurus di sini. Berarti udah nggak perlu. Maka ini udah langsung L2-nya. Ya. Yang ini langsung L2-nya. Ya. Di sini berarti adalah L2. Kira-kira berapa L2-nya? 1/4. Berarti ini sama dengan 1/4 daripada L. Muternya kemana nih? Tegak lurus di sini ini kecil, ini besar. Ke arah yang lebih kecil ya. Berarti berlawanan arah dengan jarum jam ya. Ini torsi 2 berarti sama dengan positif. Ini salah ya, bukan torsi 2 ya, tapi ini torsi lengan momen 3 ya. Jadi ingat, di sini ada L, kemudian di sini ada F, lalu di sini ada torsi ya, torsinya. Nomor, pakai nomor aja nggak apa-apa gini ya. Oke. Jadi nomor 1 berarti L1. L1 berapa? 1/2L. Kemudian L2 1/4 L. L3 ya 1/2L kali sin alfa 2 ya. Nanti F-nya tinggal torsinya berarti yang pertama positif negatif minus ya. Berarti ini 1/2L kalikan F1. Kemudian dan seterusnya ya. Bisa sendiri ya yang ini ya. Bisa? Oke. Sekarang Ibu mau kasih deh angka ya. Mau kasih angkanya. Misalnya angkanya di sini adalah berapa senti? 3, yang besar-besar aja, 100 ya. Ya, supaya gampang gitu ya, atau 80 lah. 80 cm gitu ya. 80 cm nih, 80 cm. F1-nya mau berapa newton? Berapa? 10. 10 newton. Lalu F3 mau berapa newton? 30. Oke. F2 berapa newton? 20. Oke. Newton. Sudutnya di sini mau berapa? 180 dikurangi 37 berapa? 143.
143 derajat di sini. Berarti alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya berapa? Kalau itu 143. Berapa yuk? 37 ya. Ini 37 derajat ya. Supaya gampang. Nah, sekarang apa namanya? Sudut-sudut istimewanya, sudut-sudut istimewa. Kalian hafal enggak? Hafal. Ini tadi 20 Newton ya. 20 Newton. Sudutnya di sini berarti 37 derajat ya. Oke. Sudut-sudut istimewa. Sin 37 berapa? 0,6 ya. Kalau cos 37 0,8. Kalau sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90 kamu cara ngapalinya gimana? Pakai 5 jari, udah diajarin pakai 5 jari ya? Oh iya, jadi mau ini ya, ibu cari nilainya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Oke, ingat itu ternyata ya. Oke, ya, jadi setelah ini coba sekarang kamu cari torsinya. Torsi di titik C sama dengan berapa? Ya, silahkan dicari. Ya, ini ada kesalahan nih ya. Ini L2 ya, cocok ya tadi ya. Oke, ini L2 ya. Kemudian yang ini berarti L3 ya. Oke, ini L3 ya. Ya, habis itu silahkan bikin tabelnya. Ibu hapus nih yang ini. Nah, Ibu buatkan tabel sini. L F torsi ya. Jadi ini nomor L. Iya. Iya bisa itu minus plus minus itu kan hanya untuk ya menunjukkan dia searah atau berlawanan arah gitu. Ini F, ini torsi ya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada yang udah dapat L1 berapa? 40, berarti 0,4 ya. Ini harus dalam meter. L itu dalam meter ya. F dalam Newton. Torsi dalam Newton meter atau Joule ya. Nah, satuannya nggak usah tulis di atas saja. Berarti ini ngikut semua. F1 berapa tadi? 10 ya. L2 udah yang ketemu? L2-nya itu 24. Berarti 2, 0,24. Oke. F2-nya berapa? 20. Lalu L3? 0,2. F3? 30. Berarti torsinya 4. Terus 4,8. Terus 6. Yang mana minus? Minus. Berarti sigma torsi sama dengan minus 2,2 Joule ya, Newton meter ya. Oke, sudah seperti itu aja. Berapa kan lo? Ibu dengannya 2,2 minus berapa? Oh, 5,2. Iya. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, sebentar Ibu ajar lagi yang lebih gampangnya supaya nggak pakai sin-sin, nggak perlu ditarik-tarik gitu ya. Ya, oke. Oke, ada kesalahan ini tanda tadi ya. Ini berarti 3-nya yang plus ya.
Minus berapa? 2,8. Oke, thank you ya koreksinya. Ya, F2 ini tadi di sini ya. Ya kan? Yang di sini adalah F3 ya. Lalu ini adalah F1 ya. Oke. Nah, tetap terhadap titik C udah nggak apa-apa ya. Ini tadi apa? Searah jarum jam. Berarti torsi 1 minus. Lalu yang ini berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti torsi 3 plus. Nah ini untuk torsi 2, ini jalan lain, ini kita yang proyeksikan dulu. Diproyeksikan F2-nya ini ya ke sumbu X dan Y. Gini. Ya. Nah, kita proyeksikan. Berarti ini adalah F2X, lalu ini adalah F2Y. Kalau kita proyeksikan seperti itu, maka ini F2X ini kan berimpit dengan titik C. Ya atau ya? Berimpit dengan titik C. Berarti yang ini kita hilangkan. Kenapa? Lengan momennya kan 0. Berimpit. Berarti 0. Maka yang kita perhitungkan ini tegak lurus. Jaraknya berapa nih? Ya, ini berarti L2. Sama dengan 1/2 L. Tetapi F-nya bukan lagi menggunakan F2, tapi kita pakai F2Y. Nah, F2Y hubungannya dengan alfa 2 itu sama dengan apa? Ya, F2Y sama dengan F2 sin alfa 2. Jadi torsi 2 nanti tetap akan sama. L2 dikalikan dengan F2Y. Berarti sama dengan 1/2 L dikalikan dengan F2 sin alfa 2. Tapi ingat, puternya kemana ini? Searah, minus ya. Maka ini minus, ini minus. Hasilnya akan sama. Ya, jadi kalau kita menggunakan yang ini, L2-nya berapa? Berapa ini? 1/2 L, berarti 0,4 kan? Tetapi F-nya di sini kita tidak menggunakan 20. Tetapi kita menggunakan apa? 20 sin 37. Sin 37 tadi berapa? 0,6 kan? 0,6. Berarti sama dengan 12 ya. 12. Kita pakai angka itu. Nah, nanti tinggal kita masukkan lagi. Berarti di sini jadi berapa? 4. Lalu ini 4,86. Ketemunya sama kan? Tetap kan? Yang minus tadi yang mana? 1 dan 2 ini positif ya. Oke. Jadi sigma torsinya berapa? Sama dengan minus 2,8 Joule ya. Newton meter itu sama aja dengan Joule. Ya, ini jalan berikutnya. Ya. Oke? Itu dia misalnya sejajar dia bukan searah, ini yang ini ya. Kanan ke kanan ya, ini kan yang ini. Ini ke sini kan? Tapi saya kira dia punya apa? F2X punya F2X nggak diperhitungkan karena dia berimpit dengan titik C, dengan titik porosnya. Ya. yang diperhitungkan F2Y. sudut yang dibandingkan dengan F2Y yang mana? Yang ini, yang tegak lurusnya ini. Oh, yang ini, F2Y hubungannya dengan alfa. F2 dengan F2X. Oh, jadi lebih besar jumlah sudutnya F2 dengan F2X lah. Bukan, yang F2X ini berimpit. Berimpit dengan titik C. Ini, perhatikan lagi, perhatikan ya. Jadi ini batangnya nih. Ini batangnya ya. Lalu ada F2 di sini. Ya kan? Nah, F2 ini kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y kan? Uraikan ke sumbu X. Ke sumbu Y. Yang ini ke sumbu X.
Kemudian titik porosnya ada di sini, ada di titik C. Yang ini adalah F2X. Ini adalah F2Y. Yang ini adalah F2. Ya. Nah, karena F2-nya ini udah diuraikan menjadi F2X dan F2Y, berarti F2 ini sudah kita tidak perhitungkan lagi. Sudut di sini adalah sudut alfa. Maka, halo? Halo? Ya, tolong perhatikan ke sini ya, kalau mau cerita sebentar. Hargai orang yang bertanya. Ya, ini F2Y berarti sama dengan F2 dikalikan dengan sin alfa kan? Sin alfa 2. Kemudian F2X berarti sama dengan apa? F2 cos alfa 2 kan? Nah, sekarang panjangnya, lengan momennya, untuk lengan F2X, L2X itu kan berimpit. L2X. Gak ada yang tegak lurus dengan C kan? Berimpit, berarti kan sama dengan 0. Maka torsi 2X ini kan sama dengan 0. Ya atau ya? Ya. Nah, sekarang untuk F2-nya ini kan muternya ke sini. Berarti dia negatif. Ini, tegak lurus di sini. Maka L2-nya adalah ini. Dari sini ke sini. Ini adalah L2. L2-nya berarti sama dengan apa? 1/2L kan? Negatif kan? Maka torsi 2Y ini kan sama dengan L2Y dikalikan dengan F2Y kan? Ya atau ya? Tapi minus. Ya, karena minus. Maka min dari setengah L dikalikan dengan F2 sin alfa 2. Seperti itu. Bisa dipahami? Bu, itu memang diketahui dari soal kalau memang porosnya itu ke C. Ya itu tadi kan kita minta poros C kan? Lah iya, Ibu kan tadi tanya, mau poros C atau D? Kalian minta C kan? Ya itu. Berarti ini masih terhadap poros C, ada step 1 dan ada step 2. Nah ini step 2-nya. Nah kalau misalnya kalian nggak suka pakai ini jalan, ya nggak ada masalah. Cuma Ibu lebih suka sih diuraikan seperti itu, Ibu lebih senang. Tapi kalau kalian ya up to you lah, ya up to you. Masa ini nggak ada pemaksaan di sini. Ini kalau kita mau cari, ya ini kita harus perpanjang dulu. Kemudian cari yang persis tegak lurus ada di mana. Mau pakai ini boleh. Ini tegak lurus di sini. Ini alfa 2. Berarti ini adalah L2. Di sini F2. Lalu yang ini ke sini. Ini adalah 1/2 L. Ya kan? Nah ini kan sisi depan. Ini sisi miring. L2 hubungannya dengan 1/2 L itu adalah sin. Demi gitu kan. Berarti sin alfa 2 sama dengan L2 dibagi 1/2L. Yang kita cari ini. Maka L2 sama dengan 1/2L dikalikan dengan sin alfa 2. Jadi torsi 2 itu berarti minus 1/2L sin alfa 2. Ini kita kalikan dengan F2. Nah, F2-nya simpan di depan. Berarti min 1/2L F2 dikalikan sin alfa 2. Sama. Gak ada masalah. Jadi up to you, kamu mau suka pakai jalan yang mana? Itu aja. Oke? Bisa? Bisa di skip ini? Ya, oke. Sekarang tadi ada pertanyaan tuh. Ada sumbu koordinat kan? Sumbu koordinat itu apa? Sumbu X dan sumbu Y. Lalu F-nya dari mana? Pertanyaan F-nya apa? Ya? Enggak, gayanya ada di mana? Minus 2,1 ya. Oke, kita buat dulu ya titik-titiknya ya. Bentar. Ibu buat bidang koordinatnya dulu.
Min 2,1 ya. Oke. Di sini adalah min 1, ini min 2. Berarti titiknya ada di sini. Min 2,1. Ya kan? Bikin pusing ya gambarnya ya? Bentar, gue pakai garis biasa aja. Oke. Minus 2 kan ada di sini. Ini berarti 0,1. Ini min 2. Ini 1. Titiknya ada di sini. Terus gayanya ada di mana? Gayanya ada di titik O, arahnya kemana? Ke sumbu X atau coba mana-mana soalnya? Oh, dari titik O ke sini. Seperti ini. Gayanya. Terus yang ditanyakan apa? Torsi terhadap titik min 2,1. Nah, ini ya kan dia punya torsi di min 2,1. Tinggalnya di 8. Bentar. Bekerja pada titik O, di titik asal koordinat. Nah, sekarang dia di titik O-nya ini arahnya kemana, itu kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Berarti kita harus proyeksikan sebuah gaya 8K. 8K kan ini ada I, ada J, ada K. I, J, K. K itu berarti ini di bidang ruang. Bidang ruang ya, ada I, J, K. Oke. Ya, seperti ini. Ini sepertinya gini loh. Ada sudut ruangan ini, ya, sudut ruangan itu punya 3 sudut. Satunya sumbu X, sumbu Y, kemudian ini sumbu Z. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, tergantung ini kita perjanjiannya mau yang mana dulu. Kalau ini sumbu X, lalu misalnya ini sumbu Y, yang ini sumbu Z, ya nggak ada masalah, ya. Nah, nanti kalau terhadap titik ini ya kita harus uraikan, berarti harus proyeksikan. Jadi ke titik min 2,1, min 2,1-nya ini kan dalam I dan dalam J. Ya, dalam I dan dalam J. Sekarang kalau begini 8K, kalau misalnya ini adalah sumbu Z-nya, lalu ini sumbu Y-nya, ya. Berarti ini Y-nya I dan J, yang ini adalah ZK. Berarti di 8, ini kita harus bikin 1, 2, 3, 4, kurang panjang nih. Agak ribet, dikit. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada di sini. Vektornya ini. Vektornya ini nih. Ya, sampai di sini. Nah, ini nanti kita proyeksikan ke sini. Ini kita proyeksikan ke titik ini. Ya. Dari ini kita proyeksikan ke sini. Sorry. Diproyeksikan ke titik ini. Lalu ada 2 sumbu itu, ya, ada 2 sumbu karena ke I dengan ke J itu, ya, ke I dengan ke J itu. Oke. Oke. Ntar ya. Skip. Momen inersia ya. Inersia. Itu I rumus dasarnya ya. Ini sama dengan M R kuadrat ya. Momen inersia itu adalah I sama dengan mR kuadrat.
Tunggu. Inersia itu mr kuadrat. Itu untuk partikel. Tapi nanti berbeda untuk bangun datar, bangun ruang. Itu berbeda, ya, akan berbeda. Bangun datar, bangun ruang itu beda. Nah, ini nanti ini. Beda ini. Momen inersianya ya. I-nya beda. Kamu harus hafal. Harus dihafalin. Ini yang tadi. Yang tadi. Oke.